Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Baitul Islam rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di waktu subuh, dari mulai sholat sunnah, kemudian sholat subuh, zikir, doa, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang Allah terima. Amin bagi amal kebaikan kita semua. Salawat dan salam terlimpah ke baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang makin mencintai beliau sehingga kita telah mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Sebagaimana biasa di Ramadan ini, pada sholat subuh saya ingin menyampaikan ceramah singkat atau pembacaan tadabbur ayat Al-Quran dan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Terkait dengan tadabbur, kita ambil hikmah, kita dapatkan hikmah dari munasabatus surah, hubungan surat-surat, terutama surat-surat pendek yang biasa kita baca di sholat-sholat kita. Tadi di rakaat pertama saya membacakan surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua yang dulu bagi Rasulullah SAW juga telah dibuktikan dan tentu kita mengikutinya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah terhadap apa yang kau ibadahi. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan engkau pun dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku ibadahi. Wala ana a'bidum ma abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang engkau ibadahi. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW harus menyatakan tegas terhadap orang kafir, tidak ada kompromi dalam beribadah dari sisi tukar-tukar, dari sisi bagi-bagi waktu. Karena ini dulu Abu Jahal dan Abu Lahab berharap mereka dengan agama lamanya di masa jahiliyah, dan kalau bisa Rasulullah tidak berdakwah. Tapi kalau Rasulullah tetap berdakwah, bagi-bagi Nabi Muhammad mengikuti cara ibadah mereka, dan mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Dan ini belum tentu jaminan. Kalaupun mengikuti ibadah mereka, mereka juga belum tentu mengikuti ibadah. Tapi yang jelas memang dalam beribadah harus tegas, tidak bisa mencampur adukan agama, apalagi ikut beribadah ke mereka. Tentu ini kekufuran yang diikuti, kemusyrikan. Sehingga ayat surat ini menegaskan kita tidak boleh memaksakan agama dan tidak boleh juga mencampur adukan agama. Sehingga dengan memahami surat ini mudah-mudahan kita terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari mencampur adukan agama, dan juga memastikan toleransi itu bukan ikut beribadah agama lain. Toleransi itu menghormati apa-apa yang dianut oleh agama lain. Ayat surat berikutnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah Maha penerima taubat. Ayat surat ini turunnya setelah Rasulullah di Madinah, bahkan ini surat terakhir. Adapun surat Al-Kafirun ketika Rasulullah masih di Mekah, di masa-masa awal, tapi bukan awal banget. Tapi dijejerkan
hikmahnya, munasabah hubungannya adalah apa? Kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu dulu diawali dengan komitmen konsisten beragama, bahwa beragama itu tidak bercampur aduk, tidak dicampur adukan. Kalau kita toleransi tapi mencampur adukan agama, yakin tidak bakal Allah berikan kemenangan. Maka kemenangan yang akan Allah berikan itu ketika toleransi tapi tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan kemudian kemenangan itu dikelola oleh Rasulullah dengan banyak bertasbih, dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemenangan apapun yang kita dapatkan tidak boleh diikuti dengan kesombongan, dengan meremehkan orang lain, tapi justru dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan bermohon ampun atas berbagai kesalahan dan kehilangan. Nah, terus berikutnya tadi dibaca surat Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab. Ada orang yang konsisten dalam kekafirannya, bahkan makin sombong dengan kekafirannya. Rasulullah secara manusiawi tidak bisa menindak orang tersebut, yaitu Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan celaka bagi Abu Lahab. Jangankan kelak di akhirat bersama istrinya yang akan dimasukkan ke neraka, di dunia pun kematian Abu Lahab sangat mengerikan. Allah matikan dalam keadaan penyakit yang luar biasa membahayakannya, sampai orang yang ngurusi mayatnya itu tidak berani menguburnya dari jarak dekat. Jadi entah seperti apa pembersihan dan lain sebagainya, tapi di dalam penjelasan para ulama, ketika Abu Lahab mau dikubur itu sudah dekat dengan liang lahat, itu tidak diangkat apalagi diturunkan, itu didorong pakai kayu dari jauh-jauh karena orang takut tidak mau kena ketularan penyakitnya. Inilah celakanya Abu Lahab yang kekufurannya semakin menjadi-jadi, bahkan menghina Nabi Muhammad, mendakwahkan kebenaran. Sama Abu Lahab disebut syahirul kadzab, Muhammad tukang sihir dan pendusta. Padahal yang pendusta itu adalah justru Abu Lahab, menghalangi orang untuk ketemu Nabi Muhammad, menyatakan dengan berbagai ejekannya kepada Nabi Muhammad. Itulah sebenarnya dia yang pendusta, dia yang celaka. Tapi justru faktanya kesehariannya dia yang menuduh Nabi Muhammad pendusta. Maka Allah tunjukkan di surat ini mengingatkan kepada kita, dan faktanya sejarah Rasulullah menunjukkan kehinaannya Abu Lahab. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terus menjadi hambanya yang beramal soleh sebagai bagian dari rasa syukur kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa untuk majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.